Bab 691. Sepanjang hari, Zhao Yu dan Su Jinmei mencari petunjuk yang akan membantu mereka menemukan Miao Ying. Ini adalah misi yang sangat unik, karena meskipun mereka mencari seseorang, mereka tidak dapat mengungkapkan siapa sebenarnya yang mereka cari kepada siapapun. Mereka bahkan tidak bisa menunjukkan foto Miao Ying kepada siapapun. Dengan rintangan seperti itu, mereka hanya punya satu cara, yaitu mencari rekaman video pengawasan yang mungkin berisi rekaman dirinya. Dari rekaman video pengawasan ini, mereka akan mencoba menemukan lebih banyak petunjuk yang akan membantu mereka menemukan Miao Ying. Untungnya, sebagian besar pemilik toko di jalan perbelanjaan itu cukup ramah. Ketika Su Jinmei menatap mereka dengan mata anjingnya dan memohon dengan pesona kewanitaannya, para pemilik toko itu pada dasarnya berlomba-lomba untuk memberikan mereka rekaman video pengawasan. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Zhao Yu tidak asal meminta rekaman video pengawasan dari satu toko ke toko lain, tetapi memilih beberapa toko saja. Secara khusus, ia memilih toko-toko yang lokasinya paling strategis. Beberapa toko ini tersebar di setiap arah jalan perbelanjaan, dan Zhao Yu memperkirakan bahwa jika mereka memeriksa rekaman dari toko-toko ini dengan saksama, mereka pasti dapat menemukan keberadaan Miao Ying. Karena butuh banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan rekaman pengawasan, belum lagi membuat salinannya, saat mereka selesai mengerjakan tugas ini, langit sudah mulai gelap. Mereka membawa salinan video tersebut kembali ke kamar hotel untuk diperiksa satu persatu. Untuk menghemat waktu, Zhao Yu meminta Su Jinmei memanggil layanan kamar untuk membawa makan malam mereka ke kamar. Setelah mereka menghabiskan makan malam mereka, mereka mulai menonton video tersebut dengan saksama. Sebenarnya, sejak Zhao Yu menjadi polisi, dia tidak pernah menonton video pengawasan. Ini karena biasanya ada orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas ini. Karena itu, dia tidak sering diminta untuk berpartisipasi. Tentu saja, Zhao Yu tahu bahwa, dalam kasus ini, menonton video pengawasan adalah suatu keharusan. Ini adalah tugas berat yang mengharuskan seseorang menghabiskan waktu lama di depan monitor. Selain itu, seseorang harus menganalisis rekaman dan membuat penilaian berdasarkan rekaman video pengawasan. Oleh karena itu, Zhao Yu tahu bahwa ia tidak boleh melewatkan sedetik pun, karena setiap detik dapat menjadi bagian penting untuk mengungkap misteri hilangnya Miao Ying. Namun, setelah menonton video tersebut selama 2 jam, ia sudah merasa lelah. Akhirnya, saat ia sedang beristirahat, seseorang membunyikan bel pintu. Saat Zhao Yu cepat-cepat melihat jam tangannya, ia tiba-tiba teringat bahwa sudah waktunya untuk misi sampingan hari itu. Karena ia tahu bahwa petualangan ajaib itu akan terjadi di kamarnya, Zhao Yu yakin bahwa ketukan di pintu itu pasti terkait dengan misi sampingan itu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat wajah yang dikenalnya. Anehnya, itu adalah pemandu wisata, Han Dewang. Tuan Zhao, apakah Anda melihat pesan teks yang saya kirimkan kepada Anda? Han Dewang bertanya dengan sopan. Apakah Anda membutuhkan jasa saya besok? Jika ya, saya harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Oh, maafkan aku. Zhao Yu kemudian teringat bahwa dia memang menerima pesan teks dari Han Dewang sebelumnya, tetapi dia sedang disibukkan dengan urusan Miao Ying. Dia segera menjawab, saat ini, belum. Saya minta maaf karena harus melakukan perjalanan ke sini. Bagaimana kalau begini? Tetaplah dekat dengan saya lewat telepon, dan saya akan menghubungi Anda saat saya membutuhkan Anda. Tapi, Han Dewang tampak khawatir tentang sesuatu saat dia berdiri di pintu. Jangan khawatir. Zhao Yu langsung mengerti pikirannya, jadi dia tertawa kecil dan berkata, aku akan tetap membayar gajimu, dengan tip yang besar juga. Jika urusan pribadiku bisa diselesaikan dengan lancar, aku bahkan akan memberimu tip yang lebih besar dari biasanya. Kalau begitu, kamu bisa memanjakan diri dengan liburan. Jadi, istirahatlah dulu untuk saat ini. Tapi, Han Dewang tidak bergerak sedikit pun, tetapi berkata dengan ragu-ragu, Tuan Zhao, uang bukanlah masalahnya. Saya hanya ingin membantu. Saya tahu Anda di sini untuk mencari seseorang. Jadi, saya ingin bertanya apakah Anda mencari orang ini. Sambil berbicara,
Han Dewang mengeluarkan telepon genggamnya dan menunjukkan kepada Zhao Yu sebuah gambar di telepon genggamnya. Apa? Tindakan Han Dewang tiba-tiba menarik perhatian Su Jinmei, dan dia segera maju. Pada saat yang sama, Zhao Yu terkejut saat dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan cepat menarik Han Dewang ke kamar mereka. Setelah Han Dewang memasuki kamar mereka, dia segera menutup pintu di belakangnya. Melihat reaksi gugup Zhao Yu dan Su Jinmei, Han Dewang mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan cemas, "Tuan Zhao, saya bertanya-tanya apakah saya terlalu sibuk? Jika demikian, katakan saja terus terang kepada saya. Saya hanya ingin membantu, jadi." Set. Zhao Yu memberi isyarat kepadanya untuk berhenti berbicara dan mengangkat telepon Han Dewang di depan wajahnya, sementara Su Jinmei mendekat dan memperhatikannya dengan saksama. Tidak. Su Jinmei menatap orang yang ada di foto itu dan menggelengkan kepalanya. Pemandu wisata Han, siapa gadis ini? Kulitnya sangat kecoklatan. Dia tidak terlihat seperti orang Tionghoa. Mengapa Anda menunjukkan fotonya kepada kami? Oh, kau tidak mencarinya. Oh, Han Dewang berkata dengan cemas, kupikir kalian semua mencari orang yang sama. Semua, apa maksudmu? Zhao Yu bingung. Lebih baik kau jelaskan ini padaku sekarang. Oh, baiklah. Han Dewang menenangkan emosinya dan menata kembali pikirannya sebelum berbicara. Bukankah sudah kubilang kalau aku akan menginap di tempat temanku? Nah, waktu kita ngobrol, aku cerita tentang kamu, katanya kamu kesini mau cari seseorang. Setelah dengar ini, temanku tiba-tiba ingat kalau beberapa hari yang lalu ada beberapa orang yang ke pulau ini juga mau cari seseorang. Dia lalu nunjuk foto di ponselnya. Mereka cari cewek ini. Ia kemudian menambahkan, gadis ini adalah seorang mahasiswa di Auckland National Business College. Anda benar tentang asal-usulnya, karena ia orang Thailand. Orang-orang yang datang mencarinya adalah beberapa teman sekelasnya. Mereka mengatakan bahwa ia datang ke landing untuk melakukan penelitian. Ia bepergian sendirian dan tidak pernah kembali. Ia menghilang begitu saja. Han Dewang kemudian berkata, konon polisi sudah membuka kasus dan mulai mencarinya. Karena itu, saya tidak yakin apakah mereka sudah menemukannya. Jadi, ketika saya melihat Tuan Zhao tidak sabaran kemarin, saya pikir mungkin Anda datang ke sini untuk mencari gadis yang sama. Jadi, saya datang untuk menanyakannya kepada Anda. Serius, apa kamu bercanda? Kami orang Tiongkok, jadi mengapa kami mencari gadis Thailand? Su Jinmei menggelengkan kepalanya. Tidak, Han Dewang menggelengkan kepalanya, lalu cepat-cepat menjelaskan, kau tidak mengerti. Hampir tidak pernah ada kasus orang hilang di Auckland, dan bahkan lebih jarang lagi di landing. Jadi, kupikir kau pasti mencari orang yang sama. Dia lalu tersipu dan menambahkan, maaf sekali, aku selalu berpikir terlalu banyak. Aku hanya ingin membantu. Kuharap kau tidak keberatan. Zhao Yu melihat lagi foto orang Thailand itu. Ia menyadari bahwa, meskipun gadis itu berkulit sawo matang, ia cukup cantik. Jadi, ia bertanya kepada Han Dewang, kapan gadis ini menghilang? Aku dengar dari temanku bahwa terakhir kali gadis itu terlihat di sini sekitar seminggu yang lalu. Teman-teman sekelasnya datang ke sini untuk mencarinya sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Mereka memasang banyak foto di sekitar pulau, jadi banyak orang di pulau ini sudah tahu tentang ini. Kenang Han Dewang. Ia kemudian melanjutkan, teman-teman sekelasnya mengatakan bahwa gadis itu, yang bernama Sucin, datang ke pulau itu untuk meneliti ekonomi perjalanan dan pariwisata. Baiklah, kirimkan kami salinan fotonya nanti. Kata Zhao Yu, jika kami melihatnya saat kami mencari orang itu, kami akan memberi tahu Anda. Oh, kau tidak perlu melakukan itu. Aku hanya ingin membantumu. Karena kau tidak mencari orang yang sama, lupakan saja. Han Dewang membungkuk dan berkata, sekali lagi, aku minta maaf. Jika Tuan Zhao memiliki kebutuhan lebih lanjut, silakan beritahu aku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Sekarang, aku akan pergi. Kemudian, Han Dewang berbalik dan pergi, lalu menutup pintu dengan sopan. Setelah dia pergi, Su Jinmei berkata dengan curiga, Tuan, pemandu wisata ini sangat aneh.
Mengapa dia menunjukkan foto seorang gadis Thailand? Padahal dia cukup cantik. Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengingatkannya, aku pernah mendengar bahwa semakin cantik seorang gadis, semakin itu menunjukkan bahwa dia mungkin bukan gadis sungguhan. Bab 692. Mengenai misi sampingan hari itu, Zhao Yu merasa itu cukup aneh. Ia juga berpikir bahwa pemandu wisata, Han Dewang, juga sama anehnya. Namun, setelah ia memikirkannya lebih saksama, ia dapat memahami perilaku pemandu wisata itu. Seperti yang telah disebutkannya, dugaan bahwa Zhao Yu dan Su Jinmei sedang mencari gadis Thailand itu hanyalah hipotesisnya sendiri. Oleh karena itu, Han Dewang datang untuk memberitahu mereka tentang situasinya jika memang demikian. Namun, ketika dia menyadari bahwa Zhao Yu tidak mencari gadis Thailand itu, dia menjadi panik. Dia khawatir Zhao Yu akan menyalahkannya karena terlalu ikut campur. Jadi, dia bersikap agak cemas. Meskipun tanggal hilangnya gadis Thailand itu sama dengan tanggal ketika Miao Ying muncul di landasan, Zhao Yu tidak merasa ada hubungannya. Lagi pula, gadis Thailand itu masih seorang pelajar, jadi dia tidak bisa membayangkan bagaimana gadis itu bisa berhubungan dengan Miao Ying. Ditambah lagi, setelah Han Dewang pergi, poin yang dikumpulkan Zhao Yu hanya bertambah 31 poin. Jadi, misi sampingannya jelas sangat biasa, tidak ada yang perlu dikejutkan. Karena alasan ini, Zhao Yu tidak mencurigai Han Dewang, dan dia juga tidak terlalu memikirkan gadis Thailand itu. Bagaimanapun, fokus utamanya tentu saja pada Miao Ying. Saat ini, Zhao Yu dan Su Jinmei, yang masing-masing memiliki tablet, terus mencari keberadaan Miao Ying melalui rekaman video pengawasan. Meskipun menonton rekaman video pengawasan merupakan tugas yang sulit, Zhao Yu dan Su Jinmei sudah mengetahui kerangka waktu yang tepat untuk mencari. Ini membuatnya jauh lebih mudah, dan dalam waktu singkat, mereka menemukan jejak pergerakan Miao Ying. Melalui rekaman video pengawasan yang diambil di sepanjang jalan perbelanjaan, mereka dapat melihat bahwa Miao Ying datang dari sisi timur jalan perbelanjaan. Setelah memasuki jalan perbelanjaan, dia langsung berjalan ke kafe, yang terletak di tengah jalan perbelanjaan. Kemudian, dia tinggal di kafe tersebut selama 2 jam. Setelah itu, dia keluar dan menuju sisi barat jalan perbelanjaan. Dia kemudian berjalan di sepanjang jalan perbelanjaan tersebut hingga akhirnya dia menghilang dari pandangan. Ada persimpangan jalan di sisi barat jalan perbelanjaan, dan melalui video pengawasan yang ada di belokan dekat persimpangan jalan, mereka dapat melihat bahwa Miao Ying terus melaju ke arah barat hingga dia menghilang dari video. Karena mereka sudah menyusuri seluruh jalan itu saat mereka sedang mendapatkan rekaman pengawasan, Zhao Yu dan Su Jinmei tahu bahwa jalan itu mengarah ke perbatasan hutan jika seseorang terus berjalan ke arah barat melewati persimpangan jalan. Faktanya, sebagian besar pulau, selain Landing, adalah hutan. Oleh karena itu, kota itu berada di timur laut pulau, dan bagian barat daya pulau pada dasarnya tertutup hutan. Karena suhu dan lingkungannya yang unik, hutan-hutan ini tidak hanya lembab, tetapi juga dipenuhi racun. Oleh karena itu, hutan-hutan ini tidak cocok untuk manusia. Selain para pekerja yang ditunjuk untuk bekerja di sana, jarang ada orang yang mau memasuki hutan. Di jalan pertokoan, yang mengarah ke barat menuju perempatan jalan, hanya ada beberapa toko yang tersebar. Begitu seseorang melewati perempatan jalan, setelah pertokoan itu berakhir, ia akan mencapai perbatasan lahan hutan. Jadi, bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk memasuki hutan dari sana. Zhao Yu dan Su Jinmei penasaran. Apa yang tengah coba dia lakukan? Selama pencarian mereka, Zhao Yu dan Su Jinmei pergi ke toko-toko di dekat hutan untuk meminta rekaman video pengawasan mereka juga. Karena lokasi daerah itu terpencil, 2 dari 6 toko di dekatnya kosong. Dari 4 toko yang tersisa, 2 di antaranya belum memasang kamera pengawas, karena mereka baru saja memulai usaha mereka, dan 1 lagi, yang menjual madu, memiliki kamera pengawas yang rusak. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil mendapatkan rekaman video pengawasan dari 1 toko, yang kebetulan merupakan toko yang paling dekat dengan perbatasan. Namun, karena lokasi dan sudutnya, kamera dan rekamannya tidak banyak membantu sama sekali,
karena hanya menangkap bahwa dia telah berjalan di dekat area hutan, tetapi tidak ada yang lain. Jadi, Zhao Yu dan Su Jinmei tidak punya pilihan selain menggunakan pilihan terbaik kedua mereka. Mereka terus berspekulasi tentang apa yang telah dilakukannya setelah mencapai persimpangan jalan. Setelah sekitar 20 menit, mereka akhirnya menemukan Miao Ying dalam rekaman tersebut. Miao Ying masih mengenakan pakaian yang sama, tetapi ia terlihat berbelok ke selatan di persimpangan jalan. Menurut peta, rute ke selatan mengarah ke pelabuhan terbesar di Landing. Saat Zhao Yu dan Jinmei mencari di sepanjang jalan perbelanjaan hari itu, mereka tidak berhasil menuju pelabuhan. Jadi, mereka tidak tahu kemana Miao Ying bisa pergi setelah itu. Tampaknya mereka berdua harus terus mencari petunjuk lebih lanjut keesokan harinya. Namun, Zhao Yu punya firasat bahwa Miao Ying telah pergi ke pelabuhan. Jika memang begitu, itu berarti dia mungkin telah meninggalkan pendaratan. Jika dia telah pergi, akan sulit untuk menemukannya di masa mendatang. Tetapi, Zhao Yu juga bingung dengan ini. Jadi, Miao Ying berkeliaran di jalan-jalan perbelanjaan, lalu pergi ke dekat hutan. Lalu, dia pergi begitu saja. Apa yang ingin dia lakukan? Meskipun Zhao Yu dan Su Jinmei menonton ulang rekaman video pengawasan itu berulang kali hingga tengah malam, mereka tetap tidak dapat menemukan Miao Ying di rekaman video lainnya. Tampaknya Miao Ying mungkin telah meninggalkan pelabuhan. Karena sudah tengah malam, Su Jinmei tidak bisa tetap terjaga. Dia segera tertidur di sofa. Di sisi lain, Zhao Yu benar-benar terjaga. Ia terus menonton rekaman video pengawasan berulang-ulang. Setelah ia melihat semua rekaman video yang memperlihatkan Miao Ying, ia mulai melihat rekaman video beberapa hari sebelumnya. Ia ingin mencari tahu kapan tepatnya Miao Ying pertama kali tiba di Landing. Akan tetapi, meskipun Zhao Yu memeriksa semuanya dengan sangat teliti, dia tetap tidak dapat menemukan apapun. Akhirnya, sekitar pukul 2 pagi, Zhao Yu merasakan kelopak matanya terkulai dan akhirnya mematikan tabletnya dan bersiap untuk tidur. Tepat saat ia mematikan tabletnya, sistem petualangan ajaib di kepalanya mengirimkan pemberitahuan akhir dan mulai berkedip. Karena ia belum menemukan petunjuk konklusif, Zhao Yu yakin bahwa ia tidak akan mendapatkan tingkat penyelesaian yang terlalu tinggi untuk heksagram Kangen-nya hari itu. Namun, ketika ia mengaktifkan antarmuka sistemnya, ia terkejut melihat bahwa tingkat penyelesaiannya adalah 142%. Dengan serius. Namun, tampaknya tidak ada hal besar yang terjadi. Mengapa tingkat penyelesaiannya begitu tinggi? Dia membuka bilah perangkatnya dan melihat bahwa dia telah menerima perangkat yang sangat mengesankan. Perangkat itu disebut mesin penyamaran tak terlihat. Setelah diaktifkan, perangkat itu dapat mengubah penampilannya dalam waktu singkat. Ini luar biasa. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan alat kontra pengawasan, sarung tangan tak terlihat, dan alat-alat semacam itu yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Karena ia juga memiliki mesin penyamaran, ia bertanya-tanya. Siapa yang dapat menghentikan aku, jika aku melakukan perbuatan jahat? Cek-cek, sistem. Apa yang terjadi? Ada heksagram Kangen, lalu ada misi sampingan yang aneh, lalu ada tingkat penyelesaian yang tinggi, yakni 142%. Mengapa? Entah mengapa, sejak mereka tiba di Selandia Baru, Zhao Yu merasa bahwa heksagram dan hadiah yang diberikan oleh sistem petualangan ajaib itu membingungkan. Dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Mungkinkah sistem tersebut masih mengalami jet lag? Atau mabuk perjalanan akibat penerbangan? Zhao Yu berpikir dalam hati. Bro sistem, terlepas dari apapun yang terjadi padamu, kamu harus membantuku dengan satu hal ini. Tolong beri aku heksagram kan lainnya. Setelah memikirkan hal-hal ini, Zhao Yu mendapat heksagram lain. Zhao Yu tercengang ketika heksagram itu muncul. Seriusan, bro, ini mulai sedikit di luar kendali. Ada dua karakter besar yang berada tepat di tengah antarmuka sistem. Kun Zhen. Bab 693. Apa yang sedang terjadi? Setelah kemunculan heksagram yang tiba-tiba, Zhao Yu ketakutan dan bingung. Baiklah, sebuah heksagram kun. Aku akan mengambilnya. Itu berarti insiden besar akan terjadi, kan? Bagus. Ayolah. Aku tidak takut. Tapi,
Apa sih arti heksagram Zen yang ada di belakangnya? Karena heksagram Zen melambangkan peringkat, dan saya sudah berada di Selandia Baru, peringkat apa yang bisa kita bicarakan di sini? Saya hanya seorang turis, jadi peringkat apa yang bisa saya dapatkan? Mungkinkah saya akan menjadi perwira di Selandia Baru? Hah, oh. Zhao Yu samar-samar merasa bahwa heksagram Kun Zen akan mewakili situasi yang sangat aneh. Misalnya, mungkin dia akan menyelamatkan seseorang yang penting di pulau itu, atau mungkin dia akan menangkap beberapa penjahat penting. Kemudian, dia akan menjadi pahlawan semua orang, yang kemudian secara alami akan meningkatkan peringkatnya di Selandia Baru. Kemudian, pikirannya tak pelak lagi tertuju pada gadis Thailand yang hilang. Aku mungkin bisa menemukan keberadaan gadis Thailand itu secara kebetulan, sementara aku mencari Miao Ying. Mungkin aku bahkan akan menyelamatkannya. Selain itu, jika aku bertarung sengit dengan para penculiknya, hal seperti itu pasti akan meningkatkan reputasiku. Apakah ini mungkin? Namun, jika memang demikian, bukankah heksagram Kun Gen akan lebih cocok? Ditambah lagi, karena aku telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, namun masih belum menerima heksagram Kan yang ideal, apakah itu berarti pencarianku terhadap Miao Ying akan berakhir di sini? Cek, bro system, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu benar-benar belum bisa beradaptasi dengan situasi ini, biar aku yang pergi mencarikanmu dokter. Jangan main-main, oke. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Seolah-olah heksagram Kun tidak cukup, kamu dengan konyolnya memutuskan untuk memberiku heksagram Zen juga. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Semakin Zhao Yu memikirkan hal ini, semakin bingung dia. Tidak heran orang-orang selalu berkata, kita tidak pernah tahu. Jika seseorang dapat mengendalikan masa depannya sendiri, orang itu pastilah orang yang sangat sukses. Bagaimanapun, masa depan seseorang tidak pernah semudah itu untuk dikendalikan. Ambil contoh heksagram. Meskipun ia tahu bahwa ia akan menemukan petualangan ajaib setiap hari, ia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam petualangan itu. Menurut pendapat Zhao Yu, ia tidak pernah berhasil menebaknya dengan benar. Jadi, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan segalanya. Jika masa depan memang tidak dapat diprediksi, ia sebaiknya tidak panik, karena itu di luar kendalinya. Pada saat itu, Zhao Yu menyingkirkan perasaan mengerikan yang dibawa oleh heksagram Kun dan mengalihkan fokusnya ke misi sampingan. Saat dia melakukannya, emosinya yang baru saja tenang langsung bergejolak lagi. Hah! Ini sangat menarik. Bro System, apakah kamu rusak? Mengapa bisa sama lagi? Koordinat untuk misi sampingan itu sama persis dengan hari sebelumnya. Misi itu masih mengarahkannya ke kamar mereka. Selain itu, misi itu akan berlangsung lagi pada pukul 8 malam. Lokasi dan waktunya tetap sama persis. Fiuh. Zhao Yu mendesah berat, merasa sulit untuk memahami hal ini. Mengapa ini terjadi? Apakah karena landingnya kecil dan jumlah orangnya lebih sedikit? Apakah itu sebabnya Bro System tidak dapat mengatur petualangan ajaib, dan juga mengapa ia memutuskan untuk mengatur side quest agar berlangsung di kamarku? Misi sampingan dari hari sebelumnya mengacu pada kunjungan Han Dewang, tetapi bagaimana dengan hari ini? Apakah itu kunjungan Han Dewang? Sekali lagi. Baiklah kalau begitu, Bro System, karena kamu memberiku heksagram Kun, jika kamu benar-benar mampu, kamu mungkin juga bisa mengirim Miao Ying langsung ke rumahku. Bro System, katakan sesuatu. Menerima heksagram yang mengejutkan dan dihadapkan dengan misi sampingan yang aneh telah membingungkan Zhao Yu. Karena itu, pikirannya berputar-putar di kepalanya. Dia mencoba beberapa kali untuk memahami situasinya, tetapi dia gagal. Saya tidak dapat meramal masa depan, jadi bagaimana saya dapat mengendalikannya? Ketika Zhao Yu bangun di pagi hari, ia merasakan hal yang sama seperti hari sebelumnya. Rasanya seperti ia kembali menjalani hari yang sama. Su Jinmei, yang tadinya berada di sofa, entah bagaimana berhasil menemukan jalan ke tempat tidurnya lagi. Yang lebih parah, dia bahkan berada di bawah selimut bersamanya. Namun, Zhao Yu tidak terkejut seperti kemarin. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa pijamannya sebelum turun dari tempat tidur untuk mencuci muka dan menggosok giginya.
Saat dia menyiramkan air ke wajahnya, dia tiba-tiba menyadari. Ada seorang wanita cantik, yang hanya mengenakan piyama, tidur tepat di sebelahku selama 2 malam, tetapi aku tidak melakukan apapun padanya. Dia tidak dapat mempercayainya. Namun, itu benar. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia berhasil melakukannya. Setelah bangun dan berpakaian, mereka berdua tampak mengulang tindakan mereka yang sama dari hari sebelumnya. Mereka makan, pergi, lalu melanjutkan menonton video pengawasan dan mencoba menemukan Miao Ying. Pekerjaan mereka berjalan cukup lancar, dan segera, mereka menemukan petunjuk yang akan membantu mereka melacak pergerakan Miao Ying dari rekaman video pengawasan. Mereka melihat Miao Ying berjalan di sepanjang jalan, menuju pelabuhan. Namun, saat mereka berdua terus menonton, mereka segera menyadari bahwa Miao Ying tiba-tiba menghilang dari bingkai video. Awalnya, video pertama dari sebuah toko menunjukkan dia bepergian ke selatan. Namun, ketika mereka pergi ke toko sebelah yang ada di seberang jalan ke arah yang sama, dia tidak ditemukan. Mereka bahkan memeriksa rekaman video pengawasan di sepanjang jalan dan lokasi yang sama, tetapi tetap tidak menemukan jejaknya. Su Jinmei berpikir bahwa hanya ada 2 kemungkinan mengapa Miao Ying tiba-tiba menghilang dari bingkai-bingkai ini. Entah dia memasuki toko lain, atau dia menggunakan moda transportasi lain untuk berpindah dari satu toko ke toko lain. Tak lama kemudian, mereka berdua menyingkirkan kemungkinan pertama, karena mereka tidak melihat rekaman apapun tentang Miao Ying yang memasuki toko manapun dalam rekaman kamera pengawas. Namun, mereka melihat sebuah taksi lokal lewat, menuju ke arah yang sama dengan tempat Miao Ying menghilang. Karena itu, Zhao Yu dan Jinmei merasa bahwa Miao Ying kemungkinan besar telah memanggil taksi. Tempat ini berjarak sekitar 3 km dari pelabuhan. Oleh karena itu, menurut mereka Miao Ying mungkin naik taksi ke pelabuhan. Untuk menguji validitas hipotesis mereka, mereka berdua langsung menuju pelabuhan. Mereka ingin mencari taksi dari rekaman video pengawasan di toko-toko yang lebih dekat ke pelabuhan. Namun, meskipun mereka dapat melihat taksi tersebut dalam rekaman video pengawasan baru yang mereka temukan dari toko-toko di dekatnya, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apakah penumpang di dalam taksi tersebut adalah Miao Ying. Mereka hanya dapat melihat bahwa taksi tersebut memang telah memasuki tempat parkir di pelabuhan, lalu pergi setelah beberapa menit. Selain itu, ketika taksi tersebut meninggalkan tempat parkir, tanda kosong pada taksi tersebut menyala, yang berarti tidak ada penumpang yang membayar di dalam mobil tersebut. Pada titik ini, Zhao Yu tidak punya pilihan selain mempercayai yang terburuk. Semua tanda menunjukkan bahwa Miao Ying tampaknya telah meninggalkan pendaratan melalui feri pada hari itu. Namun, Zhao Yu masih bingung, karena gerakan Miao Ying sangat mencurigakan. Karena dia tidak dapat melihatnya dengan jelas dalam rekaman kamera pengawas, dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan Miao Ying. Kenapa dia jalan-jalan di sekitar jalan perbelanjaan, lalu pergi begitu saja? Dan kenapa dia bersikap sangat gelisah di kafe? Zhao Yu segera memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya di pelabuhan. Dia ingin melihat apakah Miao Ying benar-benar naik feri di pelabuhan. Namun, ada masalah. Tempat-tempat seperti pelabuhan berbeda dari toko-toko swasta biasa. Dengan demikian, video pengawasan mereka dapat diperoleh dengan mudah dengan sedikit rayuan dari Su Jinmei. Bagaimana kita bisa mendapatkan video pengawasan itu dari pelabuhan? Bab 694. Saat itu pukul 6:30 malam, dan Zhao Yu dan Su Jinmei sedang duduk di restoran terbuka di tepi pantai Landing. Mereka menikmati makan malam yang lezat sambil menikmati pemandangan laut di malam hari. Pemandangan itu seindah lukisan. Ada perahu layar yang lewat dan sebuah mercusuar terlihat di kejauhan. Burung camar terbang dan berkicau dengan keras, sementara ombak lembut menghantam pantai, menciptakan suara yang menenangkan. Segalanya tampak begitu damai. Tuan, kata Su Jinmei, sambil mengisap capit lobster Australia yang besar dengan rakus. Aku benar-benar mengagumimu. Katakan padaku, apakah ada orang yang lebih hebat darimu? Kau bahkan mampu menerobos sistem pengawasan pelabuhan. Kemampuan seperti itu jauh lebih keren daripada Tom Cruise di setiap film Mission Impossible. Dia tersenyum, lalu bertanya, Guru,
mengapa saya belum pernah melihat Anda menunjukkan keterampilan ini sebelumnya? Anda bahkan tidak memerlukan peralatan profesional apapun. Menghadapi pujian Su Jinmei yang menyanjung, Zhao Yu bahkan tidak mengangkat matanya, tetapi terus menonton video pengawasan di tabletnya. Dia benar-benar fokus untuk mencoba menemukan Miao Ying dalam video itu. Ternyata alasan dia bisa mendapatkan video pengawasan pelabuhan adalah karena dia menggunakan dua perintah peretas. Sama seperti perangkat sistem lainnya, perintah peretas lebih unggul dari peretas sungguhan. Dengan demikian, dia hanya menghubungkannya secara nirkabel, lalu dengan lancar memasuki sistem pengawasan pusat dan membagikan video dengan tabletnya sendiri. Dengan kata lain, ia bahkan tidak perlu menyalin rekaman video pengawasan, karena ia dapat memeriksa semuanya melalui tabletnya. Ia kini tidak hanya dapat menonton rekaman video pengawasan langsung dari pelabuhan, tetapi ia juga dapat memutar ulang rekaman sebelumnya. Su Jinmin masih penasaran. Aku benar-benar tidak mengerti. Jika kamu memiliki keterampilan meretas yang hebat, mengapa kamu tidak meretas semua kamera pengintai di toko-toko saja? Itu bisa menghemat banyak waktu kita. Itu beda. Zhao Yu hanya bisa mengarang alasan. Toko-toko itu beroperasi di server pribadi, tetapi pelabuhan menggunakan server publik. Jauh lebih mudah untuk menerobos server publik. Oh, begitukah? Su Jinmei menatap Zhao Yu dengan curiga. Dia benar-benar penasaran dengan latar belakang tuan mudanya, jadi dia bertanya, "Tuan, saya mulai merasa bahwa Anda cukup kaya. Saya membaca menu sebelumnya, dan makanan ini akan menghabiskan banyak biaya. Mengapa Anda tidak khawatir tentang ini sama sekali? Jika saya ingat dengan benar, Anda cukup pelit di Kinsan." Zhao Yu akhirnya meletakkan tabletnya, lalu menatap Su Jinmei dengan tidak sabar. Mengabaikan pertanyaan Su Jinmei sebelumnya, dia bertanya, "Apakah kamu sudah selesai makan sekarang? Kalau begitu, ayo kembali ke hotel. Ada begitu banyak video yang harus ditonton, kita mungkin harus begadang semalaman." "Apa? Ada? Aku masih punya lebih dari setengah lobster Australia." Su Jinmei merasa mubazir. "Ambil wadah makanan untuk dibawa pulang. Kita bisa kembali ke hotel dan makan. Cepatlah, atau kita akan terlambat." Zhao Yu mengacu pada misi sampingan malam itu. Karena sudah hampir pukul 8, dia harus bergegas kembali ke hotel. Tetapi Su Jinmei tidak mengerti hal ini, jadi dia bertanya, "Tuan, Anda sendiri yang mengatakannya. Kita punya waktu sepanjang malam. Mengapa Anda terburu-buru?" "Saya mengerti bahwa Anda sedang terburu-buru untuk menemukan istri Anda, tetapi Anda harus makan sesuatu. Jika Anda kelaparan, saya harus bertanggung jawab. Ayo, makanlah ini." Saat Su Jinmei berbicara, dia mengeluarkan cangkang lobster dan meletakkan sepotong daging di hadapan Zhao Yu. Melihat muridnya yang begitu baik padanya, Zhao Yu sama sekali tidak bersikap sopan. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan mengunyah daging itu dengan ganas, melahapnya dalam sekali gigitan. Setelah itu, mereka naik taksi kembali ke hotel. Landing itu kira-kira seukuran kota kecil. Dengan demikian, taksi tiba di pintu masuk hotel dalam waktu kurang dari 10 menit. Su Jinmei menguap dan meregangkan lengannya saat mereka menaiki lift ke atas. Dia kemudian berkata, "Aku makan terlalu banyak untuk makan malam. Aku sudah mengantuk." Beraninya kau." Zhao Yu menegurnya. "Kau tidur dengan sangat nyaman di tempat tidurku tadi malam, tetapi sekarang kau malah mengantuk lagi. Aku akan terus terang saja. Kesabaranku terbatas. Jika kau tidur di tempat tidurku lagi malam ini." Hehe. Lalu Zhao Yu membuat gerakan bagaikan seekor serigala abu-abu besar yang sedang mengejar seekor domba kecil murni. "Baiklah, ayo. Semalam denganmu lebih dari yang kuinginkan." Su Jinmei berkata dengan santai. "Lakukan apapun yang kau inginkan padaku, tetapi ketahuilah bahwa aku akan melaporkannya dengan jujur saat aku bertemu istrimu." Jawabannya membuat Zhao Yu sedih, yang langsung berteriak, "Ya Tuhan! Apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya hingga pantas mendapatkan murid konyol sepertimu? Aku harus menyingkirkanmu." "Jangan bilang begitu. Ya Tuhan, itu tidak baik." Dia cemberut. "Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan membunuhmu." Zhao Yu merasa seperti akan gila.
Dia mengulurkan tangannya dan ingin mencengkeram leher Su Jinmei. Kemudian, pintu lift terbuka. Su Jinmei terkekeh, lalu berlari menuju kamar mereka. Zhao Yu, tentu saja, bercanda. Bagaimanapun, seseorang harus meredakan ketegangan yang menumpuk di lift tadi. Ketika Zhao Yu berhasil menyusulnya, dia menggoda Su Jinmei dengan mencengkeram leher Su Jinmei. Su Jinmei tertawa kecil sambil membuka pintu kamar mereka dan masuk ke dalam. Kemana lagi kau bisa pergi? Zhao Yu tertawa jahat. Tunggu sampai kau melihat bagaimana aku akan menghadapimu hari ini. Baiklah, aku menunggu. Su Jinmei menepis tangan Zhao Yu dan berlari menuju toilet. Aku tidak tahan. Kalau kamu bisa, masuklah. Zhao Yu mengangkat alisnya, lalu bertanya, mencoba menguji keberuntunganmu. Ya. Aku lulusan Universitas Gangster, jadi kenapa aku harus takut padamu? Baiklah, kamu yang meminta. Aku akan melihatmu saat kamu kencing hari ini. Mari kita lihat apakah kamu malu. Zhao Yu lalu berlari ke arah toilet juga. Su Jinmei benar-benar sok pintar. Dia berlari ke toilet dan berbalik untuk mengunci pintu. Jadi, ketika Zhao Yu menggoyangkan gagang pintu, dia melihat bahwa pintunya terkunci. Lampu kamar mandi menyala, dan saat itu juga, teriakan mengerikan terdengar dari dalam kamar mandi. Ah! Teriakan itu jelas-jelas Su Jinmei. Teriakannya terdengar dari seluruh ruangan. Bahkan Zhao Yu pun terkejut. Kakak. Su Jinmei membuka kunci pintu dan berlari keluar dari kamar mandi seolah-olah dia terbakar. Ah! Tuan! Su Jinmei menggigil ketakutan sambil menunjuk ke toilet di belakangnya. Zhao Yu mengira Su Jinmei sedang mempermainkannya, jadi dia mendorongnya dan bertanya, apa? Apakah itu tikus? Kecoa, aku tahu kamu tidak akan menyerah sampai kamu membuatku gila. Apakah kamu masih berpura-pura? Tidak. Su Jinmei menggigil seluruh tubuhnya. Wajahnya sepucat kain kasa saat dia menunjuk ke toilet dan berkata, seseorang meninggal. Apa? Saat Zhao Yu mengamati wajahnya lebih dekat, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Su Jinmei benar-benar terdistorsi oleh ketakutan yang nyata. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang berbohong. Oleh karena itu, Zhao Yu segera berlari ke kamar mandi. Begitu dia masuk ke kamar mandi, dia juga terkejut. Dia melihat seorang wanita telanjang, yang sedang berbaring di bak mandi. Rambutnya berantakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Pemandangan itu mengerikan. Darah berceceran di seluruh kamar mandi, dan baunya yang menyengat membuat orang sesak napas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Zhao Yu memperhatikan wanita itu lebih teliti, dia menyadari bahwa wanita itu tidak lain adalah gadis Thailand yang hilang dalam foto. Bab 695. Apa yang terjadi? Su Jinmei menggigil ketakutan, dan dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia kemudian bertanya, dari mana dia berasal? Siapa yang membunuhnya? Dan, mengapa dia ada di kamar kita? Su Jinmei, wanita ini mirip sekali dengan gadis hilang yang fotonya ditunjukkan Han Dewang kepada kita. Lihat dia. Bagaimanapun juga, Zhao Yu adalah seorang detektif polisi. Karena itu, dia mampu mengendalikan emosinya sambil menunjuk wanita yang sudah meninggal itu dan berkata, yang itu dari Thailand. Su Jin, ingat. Itu dia. Itu benar-benar dia. Su Jinmei menatap wanita yang sudah meninggal itu dan mengangguk. Ya, itu benar-benar dia. Tapi, mengapa dia datang ke kamar kita? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memanggil polisi sekarang? Apakah mereka akan menuduh kita sebagai pembunuhnya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa? Zhao Yu menggaruk kepalanya dan berkata, kami baru saja kembali ke hotel, dan hotel itu memiliki kamera pengawas. Ditambah lagi, kami tidak punya motif. Ditambah lagi, wanita itu sudah lama menghilang dari sini, tetapi kami baru saja datang ke Selandia Baru. Kemudian, Zhao Yu mulai berpikir untuk menyelidiki tubuh wanita itu. Ia berkata, korban adalah seorang wanita muda, terbaring telanjang di bak mandi. Ada luka-luka yang jelas di lengannya, dan banyak arterinya rusak parah. Juga, ada luka-luka di dada dan perutnya. Jadi, senjata pembunuhnya pasti seperti kapak. Ia kemudian menambahkan,
Tidak ada tanda-tanda dia diseret ke sini, jadi korban pasti sudah ditaruh di bak mandi sebelum dibunuh. Selain itu, tidak tampak ada tanda-tanda perlawanan. Korban mungkin sudah pingsan sebelumnya. Selain itu, karena darahnya belum kering, kejadian ini terjadi belum lama ini. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berlari keluar dari kamar mandi. Ia melihat ke dalam lemari dan beberapa tempat lain di sekitar ruangan, lalu berkata, "Waspadalah, karena aku merasa pembunuhnya mungkin sudah dekat." Mendengar ini, Su Jinmei ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Zhao Yu. Dia kemudian melihat sekeliling ruangan dengan cemas. Saat itu, Zhao Yu sudah mengaktifkan detektor tak terlihat dan memeriksa ruangan. Namun, dia tidak melihat tanda-tanda manusia lain. Namun, ketika dia melihat ke balkon hotel, dia menyadari bahwa pintu balkon itu terbuka. Dia ingat dengan jelas bahwa dia belum membuka pintu itu sejak malam sebelumnya. Oleh karena itu, ia segera berlari ke balkon untuk memeriksanya. Tidak ada apapun di balkon, tetapi ketika ia segera melihat ke bawah, ia melihat bahwa ada sebuah kolam tepat di bawah balkon. Karena kamar mereka berada di lantai 3, jaraknya tidak terlalu jauh dari permukaan kolam, dan saat melihat ke bawah dari balkon, Zhao Yu segera menyadari ada sesuatu di dalam kolam. Meskipun agak jauh, Zhao Yu masih bisa samar-samar tahu bahwa benda itu adalah kapak logam. Mungkinkah itu senjata pembunuhan? Ya Tuhan! Pembunuhnya membunuh wanita itu, lalu melemparkan senjatanya dari balkon ke kolam renang. Tapi, itu masih tidak masuk akal. Apa yang sedang terjadi? Pemandu wisata, Han Dewang. Pasti dia. Zhao Yu baru saja kembali ke kamar, ketika dia mendengar pernyataan yakin Su Jinmei. Dia kemudian berkata, "Tuan, pasti pemandu wisata itu. Kemarin saya merasa dia sangat aneh. Karena dia bersikeras memberitahu kita tentang gadis Thailand itu, siapa tahu, mungkin dia disandera olehnya selama ini." Dia kemudian menambahkan, "Jika dia benar-benar penculik, dan dia membunuh orang di kamar kita, dia pasti mencoba menjebak kita. Itu masuk akal mengapa dia bertanya apakah kita mencarinya. Itu karena dia khawatir kita telah mengetahui rahasianya." Bajingan itu. Tepat saat Su Jinmei mengangkat telepon Han Dewang, telepon Zhao Yu tiba-tiba berdering. Ternyata Han Dewang yang menelepon. Su Jinmei dan Zhao Yu sama-sama terkejut dengan kebetulan yang gila ini. Zhao Yu segera menjawab telepon dan menekan tombol rekam untuk menyimpan percakapan tersebut sebagai bukti. "Tuan Zhao, bagaimana kabarmu hari ini?" Di seberang telepon, Han Dewang berbicara dengan sopan seperti biasa. "Saya benar-benar minta maaf mengganggu hari Anda, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa ada acara penting di agen perjalanan kami besok. Jadi, jika Anda tidak membutuhkan saya besok, saya berharap bisa mengambil cuti." Dia kemudian menambahkan, "Acara ini sangat penting bagi saya, jadi saya harap Anda dapat menyetujuinya. Bahkan jika saya hanya punya waktu setengah hari." "Tuan Zhao, halo, apakah Anda mendengarkan? Tuan Zhao, halo." Awalnya, Zhao Yu ingin menanyainya, tetapi saat mendengar Han Dewang bersikap sangat sopan selama panggilan telepon, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa, jika pembunuhnya bukan Han Dewang, mereka dalam masalah besar. Berdasarkan insting dan sudut pandang pribadinya, ia merasa bahwa Han Dewang bukanlah pembunuhnya. Dia punya banyak alasan untuk sampai pada kesimpulan ini. Pertama, Han Dewang adalah bintang di antara semua pemandu wisata, dan dia juga telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tidak ada alasan baginya untuk membunuh siapapun, apalagi menjebak orang lain atas kejahatan tersebut. Kedua, Zhao Yu tahu bahwa menjebak seseorang jauh lebih sulit daripada membunuh seseorang. Jadi, jika Han Dewang benar-benar menculik gadis ini, dia mungkin juga membunuhnya dan menguburnya. Tidak masuk akal jika dia bersusah payah mencoba menjebak mereka. Lagi pula, mereka berada di hotel yang memiliki kamera pengawas dan saksi di mana-mana. Dia pasti tidak akan cukup bodoh untuk memilih hotel yang sibuk dan terkenal seperti itu sebagai lokasi untuk menjebak seseorang atas tuduhan pembunuhan. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemandu wisata, yang sangat menyadari kesibukan dan keamanan hotel ini yang tinggi. Terakhir,
Bahkan jika pelakunya benar-benar Han Dewang, panggilannya kepada Zhao Yu tadi sama sekali tidak masuk akal. Malah, itu akan tampak sangat gila. Tidak, ini tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin itu dia. Zhao Yu merasa bahwa wanita yang meninggal di bak mandi itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Han Dewang sama sekali. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba gemetar ketakutan. Ini karena, jika itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Han Dewang, hanya ada satu kemungkinan lain. Apakah ini ada hubungannya dengan Miao Ying? Sial. Semakin Zhao Yu memikirkan hal ini, semakin buruk keadaannya. Dia tidak ingin berbicara lebih jauh dengan Han Dewang, jadi dia langsung menutup telepon. Dia lalu berkata pada Su Jinmei dengan cemas, "Su Jinmei, cepat panggil polisi." Oke, Su Jinmei segera mengeluarkan ponselnya. Pada saat itu, kejutan lain muncul. Su Jinmei belum menelepon, ketika seseorang mengetuk pintu. Tok tok tok. Saat orang tersebut mengetuk pintu, terdengar suara sirine. Terlihat jelas bahwa ada banyak mobil polisi di lokasi kejadian tepat di luar hotel. Hah! Zhao Yu dan Jinmei bertukar pandang, mendapati diri mereka dalam situasi yang sulit. Tok tok tok, tok tok tok. Ketukan itu menjadi lebih cepat dan lebih keras, dan disertai dengan suara-suara lain yang datang dari luar pintu. Siapa dia? Su Jinmei bertanya dengan ragu. Saat dia selesai berbicara, seseorang meneriakkan beberapa kata dalam bahasa Inggris dari seberang pintu. Su Jinmei tidak perlu menerjemahkannya, karena Zhao Yu langsung mengerti bahwa orang-orang di luar pintu itu adalah polisi. Sial, Zhao Yu tahu bahwa, jika polisi datang ke tempat kejadian setelah mereka melakukan panggilan darurat dan melaporkan kejahatan tersebut, semuanya akan baik-baik saja. Namun, mereka belum memanggil polisi. Jadi, mengapa polisi datang? Jelas, pembunuhnya telah menelepon polisi. Jadi, jika mereka membuka pintu, polisi pasti akan memperlakukan Su Jinmei dan Zhao Yu sebagai tersangka utama. Akan tetapi, karena Zhao Yu sendiri adalah seorang polisi, ia tahu pasti bahwa, meskipun situasi dirinya dan Su Jinmei tampak agak mencurigakan pada pandangan pertama, jika polisi menyelidikinya lebih lanjut, mereka pasti akan menemukan bahwa mereka bukanlah pembunuhnya. Bagaimanapun, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa berbuat banyak. Lagi pula, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri, karena saat mereka mencoba melakukannya, mereka hanya akan terlihat lebih mencurigakan. Oleh karena itu, Zhao Yu melambaikan tangan ke arah Su Jinmei dan memberi isyarat agar dia membukakan pintu bagi petugas polisi. Su Jinmei, jangan melawan mereka. Bekerja samalah dengan polisi. Zhao Yu menasihatinya. Kita tidak bersalah, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Baiklah. Su Jinmei mengangguk setuju dan berjalan menuju pintu. Mendesah. Kemudian, Zhao Yu menghela napas saat mengingat heksagram kun hari itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menyebabkan situasi yang begitu drastis. Zhao Yu jelas meremehkan kekuatan heksagram kun ini. Namun, kegembiraan itu belum berakhir. Tepat saat Su Jinmei hendak membuka pintu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wah, suara tembakan terdengar. Peluru itu meluncur masuk dari pintu balkon yang dibiarkan terbuka oleh Zhao Yu, lalu melesat menembus ruangan dan mengenai pintu. Peluru itu sangat kuat. Saat mengenai pintu, peluru itu menembus pintu dan meninggalkan lubang. Tiba-tiba terdengar suara erangan dari balik pintu. Jelas, seseorang di luar baru saja tertembak. Suara keras kemudian terdengar, yang menurut Zhao Yu adalah suara seseorang terjatuh. Kemudian, polisi di luar berhenti berteriak dan tiba-tiba mulai mengokang senjata mereka. Mereka jelas sedang mempersiapkan serangan balik. Sialan, Zhao Yu kemudian menyadari bahwa dia dan Su Jinmei berada dalam masalah besar. Bab 696. Su Jinmei, turun. Zhao Yu tidak bisa hanya menunggu kematian mereka, jadi dia segera berlari ke belakang Su Jinmei dan mendorongnya ke tanah. Tembakan yang datang dari luar balkon itu begitu tiba-tiba. Hal itu membuat Su Jinmei sangat terkejut, dia belum sempat bereaksi. Dia jelas belum mengerti apa yang baru saja terjadi. Beruntungnya dia karena Zhao Yu bereaksi begitu cepat. Tepat saat Zhao Yu mendorongnya ke tanah,
polisi sudah mulai menembaki dari luar pintu. Bang bang bang. Saat sejumlah peluru melubangi pintu kayu, pemandangan yang mengerikan pun tercipta. Peluru beterbangan di seluruh ruangan, menimbulkan malapetaka dimanapun peluru itu mendarat. Zhao Yu tidak menunda, tetapi langsung mengenakan pakaian anti peluru tak terlihat saat mendengar suara tembakan. Namun, dia benar-benar yakin bahwa tembakan pertama datang dari luar balkon. Ini berarti bahwa mereka pada dasarnya dikelilingi oleh orang-orang bersenjata di kedua sisi. Situasi mereka adalah situasi klasik di mana seseorang terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Jika mereka hanya berhadapan dengan musuh di satu sisi, Zhao Yu yakin bahwa ia dapat melindungi Su Jinmei dengan tubuhnya. Namun karena peluru mungkin datang dari kedua sisi, ia tidak punya cara lain untuk memastikan keselamatan Su Jinmei selain menggunakan setelan anti peluru tak terlihatnya yang terakhir pada Su Jinmei. Setelah ini, setidaknya untuk jangka waktu yang singkat, dia tidak perlu khawatir bahwa salah satu dari mereka akan tertembak. Bang bang bang. Sekarang, peluru yang lebih besar ditembakkan. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa polisi akan membawa senapan. Sekarang, pintu ruangan yang rapuh itu telah berubah menjadi sarang lebah, karena penuh dengan lubang peluru. Dia bahkan bisa melihat sosok-sosok yang bergerak dan tembakan yang menyambar melalui lubang-lubang itu. Karena Su Jinmei belum pernah melihat pemandangan seperti itu, dia ketakutan setengah mati dan berteriak sekuat tenaga. Namun, teriakannya tidak terlalu keras. Setidaknya tidak jika dibandingkan dengan suara tembakan. Di sekeliling ruangan terdapat lampu yang pecah, sofa yang rusak, dan bahkan rak pakaian yang telah hancur oleh banyaknya peluru yang ditembakkan ke dalam ruangan. Zhao Yu dengan cepat melindungi Su Jinmei saat keduanya merangkak ke sudut ruang tamu. Saat dia melihat peluru menghancurkan ruangan di depan matanya, Zhao Yu mencoba berpikir. Dia merasa bahwa wanita yang meninggal di bak mandi dan peluru pertama itu melampaui lingkup sederhana untuk menjebak seseorang atas pembunuhan. Ditambah lagi, insiden mendadak ini jelas bukan suatu kebetulan. Tembakan tiba-tiba itu telah menyebabkan kesalahpahaman besar antara dia dan Su Jinmei serta polisi bersenjata yang berada di luar. Mereka jelas mengira bahwa Zhao Yu telah melepaskan tembakan pertama dan menolak untuk ditangkap. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka menyerah, mereka mungkin masih akan terluka atau terbunuh. Meskipun mereka berdua mengenakan pakaian anti peluru, pakaian itu hanya berfungsi untuk waktu yang terbatas. Ditambah lagi, situasinya sangat rumit. Karena itu, Zhao Yu bahkan tidak bisa yakin apakah polisi adalah orang baik atau orang jahat dalam skenario ini. Jika polisi korup, menjadikan mereka orang jahat juga, mereka akan benar-benar dalam kesulitan jika mereka menyerah. Pada saat itu, sebuah pikiran mengejutkan Zhao Yu. Sejak dia keluar ke balkon pagi-pagi, dia ingat dengan jelas bahwa tidak ada bangunan lain di dekat balkon. Ini berarti peluru itu pasti ditembakkan ke dalam ruangan secara vertikal. Lalu, dari mana peluru itu berasal? Mungkinkah itu penembak jitu? Apakah peluru itu ditembakkan dari jarak jauh? Saat Zhao Yu memikirkan hal ini, ia harus mengesampingkan kemungkinan ini. Meskipun mereka hanya berada di lantai 3, seluruh landing tidak memiliki banyak bangunan yang lebih tinggi dari 3 lantai. Jadi, hipotesis penembak jitunya tidak masuk akal dalam kasus ini. Konyol sekali. Kalau begitu, siapa yang membuat tembakan itu? Apa yang sedang terjadi? Saat Zhao Yu mempertimbangkan pilihannya, ia memutuskan bahwa ia harus menjadi tuan atas nasibnya sendiri dan bertindak segera. Lagi pula, begitu ia jatuh ke tangan polisi dan berada di bawah kendali mereka, ia hanya bisa duduk dan menunggu. Pada saat itu, dia mengambil keputusan. Dia memasukkan tablet itu ke dalam tasnya, lalu menggendong Su Jinmei ke balkon. Dia tahu bahwa musuh yang berada di luar balkon mungkin akan menembak untuk kedua kalinya, tetapi dia tidak bisa diganggu oleh itu saat ini. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan cepat, karena setelan anti peluru tak terlihat masih berfungsi, tetapi tidak akan berfungsi lama lagi. Karena itu, ketika dia sampai di balkon, dia melompat dari sana bersama Su Jinmei tanpa ragu-ragu. Teriak Su Jinmei saat mereka terjatuh ke dalam kolam. Saat air memercik di sekitar mereka, Zhao Yu tidak berhenti,
tetapi dengan cepat berenang ke samping, sambil menyeret Su Jinmei di belakangnya. Saat mereka berdua keluar dari kolam, mereka dapat mendengar teriakan banyak orang di atas mereka. Zhao Yu mendongak dan melihat segerombolan polisi menjulurkan kepala mereka ke balkon. Jelas, mereka sudah tahu bahwa mereka berdua baru saja melompat keluar dari gedung. Saat itu, mereka mengarahkan moncong senjata mereka langsung ke Zhao Yu dan Su Jinmei. Melihat hal ini, Zhao Yu segera menarik Su Jinmei keluar dari kolam dan melarikan diri. Hebatnya, hingga mereka berdua berhasil sampai ke taman terdekat, petugas polisi tidak menembaki mereka lagi. Awalnya, Zhao Yu mengira polisi tidak menembak mereka karena ingin menangkap mereka hidup-hidup. Dia juga berpikir bahwa mungkin mereka tidak tega membunuh siapapun. Saat mereka berjalan melewati taman dan berlari ke dalam hutan, mereka bertemu dengan 3 petugas polisi. Ketiganya tampaknya telah mempersiapkan penyergapan untuk mereka sejak lama. Jangan bergerak. Para petugas polisi mengangkat senjata mereka saat mereka mengepung Zhao Yu dan Su Jinmei. Su Jinmei menjadi pucat saat dia mengangkat kedua tangannya. Dia kemudian berkata kepada Zhao Yu, "Tuan, jangan bergerak. Kita tidak bisa melarikan diri." "Itu tidak benar," Zhao Yu berkata dengan dingin. "Murid, apakah kamu percaya pada gurumu?" Fiuh, fiuh. Su Jinmei terengah-engah sekarang. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dengan kata-katanya, dia tetap mengangguk. "Tutup matamu," perintah Zhao Yu. "Jangan buka matamu, apapun yang terjadi." Su Jinmei dengan patuh menutup matanya. Tepat saat dia menutup matanya, Zhao Yu berlari ke arah 3 petugas polisi itu. Ketiga polisi itu tidak pernah menyangka bahwa dia akan berlari ke arah mereka, jadi mereka tentu saja sangat ketakutan dan menembaknya. Saat dia berlari, Zhao Yu sengaja membungkuk dan bergerak ke samping, bertindak seolah-olah dia sedang menghindari peluru. Bagaimanapun, dia tidak ingin mengungkapkan rahasia alat anti pelurunya. Ini sungguh ironis, karena Zhao Yu selalu berpikir bahwa adegan paling konyol dalam film adalah saat para aktor menghindari peluru dalam rangkaian aksi. Saat menonton adegan-adegan ini, ia juga berpikir dalam hati bahwa, tidak peduli seberapa cepat seseorang bergerak, mereka tidak akan mampu menghindari peluru. Namun, disinilah dia, menentang semua logika. Lagi pula, karena dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak masuk akal dan lucu, para polisi itu tidak tahu bahwa dia tidak benar-benar mampu menghindari peluru dengan kekuatan super. Dalam kejadian itu, Zhao Yu merasa lebih percaya diri. Tanpa ia sadari, pada kenyataannya, bahkan jika ia tidak memiliki alat ajaibnya, peluru itu kemungkinan besar tidak akan mengenai dirinya. Hal ini dikarenakan kasus kejahatan di Landing sangat sedikit, jadi polisi tidak pernah menjalankan misi aktif selama bertahun-tahun, apalagi berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Jadi, ketika mereka melihat Zhao Yu berlari ke arah mereka, bertingkah seolah-olah dia gila, mereka bertiga tercengang. Meskipun mereka menarik pelatuk dan menembakkan senjata mereka, setiap peluru mereka meleset. Sekarang Zhao Yu telah mendapatkan dorongan kepercayaan diri seperti itu, dia cukup menakutkan. Dia berlari maju seperti binatang buas, menabrak salah satu dari mereka dengan bahunya. Petugas polisi itu terbang cukup jauh dan langsung pingsan, sementara senjatanya jatuh ke tanah. Kemudian, Zhao Yu berlari ke belakang polisi lain dan mencengkeram lehernya. Melihat ini, polisi terakhir tidak berani menembaknya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh petugas polisi terakhir itu. Setelah melihat bahwa Zhao Yu telah bertindak begitu ganas, dia berbalik dan mengarahkan moncong senjatanya ke Su Jinmei, yang telah menutup matanya selama ini. Bajingan! Zhao Yu melihat ini dan berlari untuk menendang polisi terakhir itu, membuatnya langsung jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Bab 697. Dalam beberapa detik, polisi yang tenggorokannya dicekik Zhao Yu pingsan karena kekurangan oksigen. Zhao Yu kemudian berteriak pada Su Jinmei, "Baiklah, buka matamu." Ketika Su Jinmei melihat ketiga polisi itu tergeletak di tanah, kakinya hampir tak berdaya. "Tuan, kami sudah ditangkap. Ini akan dianggap sebagai penyerangan terhadap polisi. Dan, mereka punya senjata. Bagaimana Anda melakukannya? Anda tidak terkena tembakan, kan?"
Baiklah, simpan omong kosongmu itu, kata Zhao Yu sambil mengambil pistol dan sepasang kunci mobil. Dia kemudian menarik Su Jinmei dan mulai berlari. Saat mereka berlari, sebuah mobil polisi yang mengejar mereka dari hotel berhasil menyusul mereka. Saat mereka berlari, Zhao Yu terus menekan tombol kendali jarak jauh, mencoba mencari mobil yang dikemudikannya. Saat dia melakukannya, dia menerima kedipan lampu dari sisi jalan. Itu adalah mobil polisi yang lampunya menyala. Zhao Yu tidak banyak berpikir tentang hal ini, tetapi membuka pintu mobil dan segera masuk ke dalam mobil. Ketika mereka melihat Zhao Yu muncul, beberapa petugas keamanan yang ada di sana memperhatikannya dan berteriak kepadanya sambil menghampirinya. Kemudian, hal yang paling menyedihkan terjadi. Saat Zhao Yu masuk ke dalam mobil, saat ia sedang terburu-buru menyalakan mesin, ia terkejut karena tidak ada setir di dalam mobil. Wah, Su Jinmei masuk dari sisi lain mobil. Ketika dia melihat Zhao Yu sedang linglung, dia berteriak, "Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Berikan saya kuncinya, saya yang akan menyetir." Zhao Yu mendongak dan mengumpat pelan. Ternyata dia telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Karena Selandia Baru adalah koloni Inggris, sisi pengemudi berseberangan dengan mobil Cina. Ini berarti kursi yang didudukinya sebenarnya adalah kursi penumpang. Jadi, tentu saja tidak akan ada setir di sana. Bang-bang, petugas keamanan akhirnya sampai di mobil dan memukul-mukul jendela dengan tinjunya. Dia bahkan mengulurkan tangannya ke celah jendela untuk mencoba membuka pintu di sisi Zhao Yu. Zhao Yu segera memberikan kunci mobil kepada Su Jinmei, sementara dia mendorong pintu mobilnya dengan kuat. Hal ini menyebabkan petugas keamanan itu terhuyung mundur beberapa langkah dari mobil. Kemudian, Zhao Yu menutup pintu dan Su Jinmei segera menyalakan mesin mobil dan pergi. Namun, saat ini, petugas polisi lainnya telah menyusul mereka. Mereka melihat Zhao Yu ingin melarikan diri, jadi mereka mulai menembak lagi. Di tengah baku tembak, salah satu kaca spion tertembak seluruhnya. Ah! Su Jinmei sangat panik oleh suara tembakan itu, dia mengemudi di sepanjang jalan. Dia bahkan melaju ke jalur yang berlawanan. Ada taksi yang kebetulan melaju di jalur itu, dan mereka tampak seperti akan saling bertabrakan. Namun, di saat yang paling genting, Zhao Yu bereaksi cepat, memegang kemudi dan mengarahkan mobil kembali ke jalurnya. Mobil itu nyaris menghindari taksi. Namun, pengemudi taksi itu sangat ketakutan, jadi ia berbelok tajam. Ia kemudian menabrak tong sampah di pinggir jalan. Namun, karena ia tidak mengemudi dengan cepat, ia tidak terluka. Pekik, saat Su Jinmei menginjak pedal gas dengan keras, roda mobil berdecit dan berasap. Mobil itu kemudian melesat maju dengan kecepatan kilat. Bagaikan anak panah yang ditembakkan dari busur saat melaju ke sisi lain pulau. Pergi. Para petugas polisi segera masuk ke mobil mereka dan mulai mengejar mereka. Setelah yakin bahwa mobil polisi sudah jauh di belakang mereka, Su Jinmei bertanya kepada Zhao Yu dengan cemas, "Tuan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa tiba-tiba melarikan diri? Dan, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kita akan pergi ke pelabuhan untuk berlayar? Saya merasa seperti baru saja tertembak." "Hei, apakah Anda masih memeriksa tablet sekarang?" "Tenanglah," kata Zhao Yu. "Ya, aku sedang memeriksa tabletku. Aku perlu memeriksa situasi di pelabuhan." Su Jinmei teringat bahwa Zhao Yu dapat melihat rekaman video pengawasan langsung di pelabuhan melalui tabletnya, jadi dia segera bertanya kepadanya, "Kita baru saja melompat ke air. Apakah tabletnya masih berfungsi?" "Ya, ini kedap air, jadi tidak apa-apa. Punyamu juga." Namun, mereka menutup pelabuhan. Ini berarti mereka telah diberitahu bahwa kita sedang dalam pelarian. Jadi, kita tidak bisa pergi ke sana, kata Zhao Yu. "Tadi aku lihat peta. Ada pelabuhan kecil lain di landing. Kenapa tidak mencobanya?" tanya Su Jinmei. "Aku bisa pergi ke tepi laut untuk melihat apakah ada speedboat." "Tidak mungkin." Zhao Yu meletakkan tabletnya dan berkata, "Su Jinmei, cobalah untuk tenang. Bahkan jika kita menemukan perahu untuk meninggalkan pendaratan, kemana kita bisa pergi setelah meninggalkan pulau itu? Bagaimanapun,
Kita sekarang adalah tersangka yang sedang melarikan diri. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Auckland. Kalau kita bisa langsung ke kedutaan besar, pasti ada seseorang di sana yang bisa membantu kita membuktikan ketidakbersalahan kita. Su Jinmei sangat cemas, air matanya mengalir deras. Dia kemudian memohon, "Guru, kami menjadi pembunuh yang dihukum di Selandia Baru. Saya ingin pulang. Melihat situasi saat ini, aku ragu kita bisa sampai ke kedutaan," kata Zhao Yu. Ditambah lagi, gadis yang meninggal itu orang Thailand, jadi jika mereka melindungi kita, itu pasti akan menimbulkan pertikaian internasional. Pikirkanlah. Peluru yang tiba-tiba ditembakkan. Apa kau tidak mengerti? Ini bukan lagi kasus sederhana di mana seseorang menjebak kita. Apalagi yang bisa terjadi? Su Jinmei menggelengkan kepalanya, jelas bingung. Pembunuhnya adalah Han Dewang. Selama polisi menangkapnya, kita bisa membuktikan ketidakbersalahan kita, kan? Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut ketika dia menyinggung Han Dewang. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang pemandu wisata itu, karena dia tidak yakin bahwa Han Dewang sebenarnya adalah orang jahat. Bahkan, dia tidak yakin bahwa dia ada hubungannya dengan kejahatan itu. Tapi, mungkin dia punya sedikit wawasan tentang situasinya. Baiklah kalau begitu, Zhao Yu berkata sambil menggertakkan giginya. Ayo kita cari dia, jadi kita bisa menanyakan hal ini langsung padanya. Apa? Su Jinmei terkejut dengan kata-katanya. Tuan, bagaimana kita bisa bertanya kepadanya tentang hal itu? Apakah Anda gila? Kita bahkan tidak tahu di mana dia berada. Ditambah lagi, karena kita berada dalam situasi yang sulit, bukankah lebih realistis bagi kita untuk terlebih dahulu memikirkan cara melarikan diri? Anda tahu bahwa kita berada di sebuah pulau, bukan? Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri sekarang, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi nanti. Zhao Yu berbicara dengan tegas, Su Jinmei. Jika kita meninggalkan landing sekarang, ketidakbersalahan kita mungkin tidak akan pernah terbukti. Jadi, dalam 24 jam ke depan, kita harus menyelidiki kasus ini, sehingga kita dapat membersihkan nama baik kita. Tetapi Tuan, saya takut. Su Jinmei gemetar ketakutan saat berbicara. Polisi mengejar kita. Bagaimana kita bisa memecahkan kasus ini jika kita bahkan tidak bisa menemukan pembunuhnya? Dia kemudian berkata dengan suara berlinang air mata, lagi pula, kita tidak akan membintangi film laga. Kita tidak bisa terus-terusan melarikan diri. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri? Kita bukan Harrison Ford atau Tom Cruise. Kita hanya orang biasa. Menurutku, sebaiknya kita menghubungi orang-orang kita sendiri di negara kita, lalu biarkan mereka mencari cara untuk menyelamatkan kita. Setelah selesai berbicara, Su Jinmei mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Namun, ia segera menyadari bahwa ponselnya basah kuyup. Ponselnya tidak berfungsi lagi. Tuan, berikan ponselmu padaku. Aku perlu menelepon. Saat Su Jinmei mengulurkan tangannya dengan penuh emosi, mobil polisi itu berbelok ke samping dan hampir masuk ke jalur pejalan kaki. Tidak. Biar aku yang menelepon, kata Zhao Yu sambil mengeluarkan ponselnya. Namun, setelah mendengar nama orang yang diteleponnya, Su Jinmei hampir menangis. Zhao Yu telah menelepon Han Dewang. Halo, Tuan Zhao, apa yang terjadi sebelumnya? Sinyalnya buruk. Suara Han Dewang terdengar dari seberang telepon. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Halo, Tuan Zhao. Pemandu wisata Han, di mana Anda sekarang? Apakah Anda masih di pulau ini? Zhao Yu berpura-pura tenang saat mengajukan pertanyaannya. Tentu saja aku ada di pulau itu. Aku ada di tempat temanku. Bagaimana mungkin aku pergi tanpa izinmu? Apakah ada yang perlu aku lakukan untukmu? Kalau begitu, aku akan datang sekarang juga, kata Han Dewang. Tidak, katakan saja di mana kau berada. Itu sudah cukup, desak Zhao Yu. Oh, oke, aku di Jalan Deni. Han Dewang segera memberitahu Zhao Yu lokasinya. Zhao Yu tidak berbicara lebih jauh, tetapi langsung menutup telepon setelah mendapatkan alamatnya. Zhao Yu kemudian berbalik dan berkata pada Su Jinmei, ayo kita cari dia sekarang. Tuan, mungkinkah ini jebakan? Su Jinmei menggigil,
karena dia jelas khawatir. Kita tidak bisa terus-terusan melompat ke dalam jebakan. Zhao Yu mencengkeram bahu Su Jinmei dan berteriak padanya, sialan. Tenanglah. Jika kau ingin pulang hidup-hidup, kau harus mendengarkanku. Mengerti? Su Jinmei akhirnya kembali ke dunia nyata setelah Zhao Yu berteriak padanya. Dia kemudian menjawab, baiklah. Jalan Denny beberapa menit lagi. Kita tidak jauh. Tapi Tuan, lihat. Su Jinmei tidak punya pilihan selain memperlambat lajunya, karena mereka melihat ada banyak mobil polisi lalu lintas yang sedang mendirikan penghalang jalan tepat di depan mereka. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Jinmei merasa putus asa. Zhao Yu menggertakkan giginya dan meraung, Su Jinmei, injak pedal gas dan nyalakan mesin itu. Bab 698. Zhao Yu melihat Su Jinmei gemetar ketakutan, jadi dia menyuruhnya pindah ke kursi belakang sementara dia mengambil kemudi dan menginjak pedal gas. Ruang. Menanggapi gaya mengemudi Zhao Yu yang agresif, mobil polisi itu tiba-tiba melaju kencang dan melaju ke arah polisi lalu lintas yang sedang membuat blokade jalan. Ketika polisi lalu lintas melihat Zhao Yu mengemudikan mobil polisi ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, wajah mereka menjadi pucat dan mereka segera menyingkir. Kemudian, saat mobil-mobil yang menghalangi jalan belum sepenuhnya menyatu, Zhao Yu menghidupkan mesin dan memacu mobilnya dengan kencang. Benturan keras itu mendorong semua mobil polisi ke samping, dan beberapa bahkan terdorong ke saluran pembuangan di sisi jalan. Beberapa polisi lalu lintas juga terluka dalam proses itu dan mengerang kesakitan. Ruang. Setelah melewati blokade jalan, meskipun mobil polisi Zhao Yu sedikit penyok, mobil itu masih bisa dikendarai dengan normal. Jadi, ia terus memacu kendaraannya di sepanjang jalan. Namun, karena ia ditahan sebelumnya, mobil polisi yang mengejarnya dari hotel sudah berhasil menangkapnya. Saat ini, mereka membunyikan sirene polisi secara bersamaan. Tidak mungkin, Tuan. Su Jinmei khawatir. Jika kita tidak segera menyingkirkan mereka, bahkan jika kita sampai di Jalan Denny, kita tidak akan bisa pergi mencari Han Dewang. Kalau begitu, kita harus memberitahu Han Dewang untuk datang dan mencari kita. Zhao Yu memanggil Han Dewang lagi dan menyuruhnya menunggunya di jalan. Han Dewang langsung menyetujui. Cek. Setelah menutup telepon, Zhao Yu mengingat kembali perilaku Han Dewang sebelumnya. Zhao Yu merasa bahwa pemandu wisata itu tidak berperilaku seperti penjahat. Bahkan, ia berpikir bahwa ia mungkin tidak ada hubungannya dengan insiden itu sama sekali. Namun, untuk amannya, Zhao Yu berpikir bahwa akan lebih baik untuk bertemu dengannya terlebih dahulu untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang lebih rinci. Saat Zhao Yu melaju sangat cepat, sirine polisi tampak sudah tidak berbunyi lagi. Namun, mereka berdua tahu betul bahwa mereka akan segera menyusul mereka lagi. Ditambah lagi, sulit untuk mengatakan apakah akan ada penghalang jalan lain di depan mereka nanti. Jalan Denny adalah salah satu jalan utama di landing. Han Dewang telah berkata melalui telepon bahwa ia akan menunggu mereka di bawah papan reklame besar. Ia berkata bahwa gambar pada papan reklame itu adalah seorang wanita cantik bergaun merah, yang sedang memegang madu lokal yang terkenal di tangannya. Tanpa diduga, papan reklame itu terletak di dekat sudut Jalan Denny. Oleh karena itu, Zhao Yu melihat papan reklame itu segera setelah ia berbelok ke jalan. Ia tidak punya pilihan selain memperlambat laju dan menghentikan mobilnya di bawah papan reklame itu. Dia di sana. Su Jinmei melihat pemandu wisata itu keluar dari sebuah rumah. Ia lalu mulai berjalan menuju jalan raya. Su Jinmei segera menurunkan kaca jendelanya dan berteriak, "Pemandu wisata, kami sudah sampai. Kami sudah sampai." Han Dewang mendengar panggilannya dan segera menoleh. Ketika melihat Su Jinmei di dalam mobil polisi, dia tertegun. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mulai berjalan lebih cepat. Pada saat itu, sirine polisi terdengar dari kejauhan. Suara sirine semakin keras, menandakan bahwa polisi semakin dekat. Zhao Yu panik dan membunyikan klaksonnya dengan cepat. Mendengar suara klakson, Han Dewang tahu bahwa Zhao Yu sedang mengejarnya. Jadi, dia berlari menghampirinya. Tepat saat Han Dewang hampir sampai di mobil mereka, sesuatu yang mengerikan terjadi.
Han Dewang mengulurkan tangannya untuk meraih pintu mobil penumpang, tetapi terdengar suara dentuman pada saat itu juga. Selain itu, jendela mobil tertutup warna merah. Hilang. Warna merah itu sebenarnya adalah darah manusia yang terciprat di jendela mobil. Tiba-tiba terjadilah adegan berdarah. Hah! Ketika Zhao Yu kembali ke dunia nyata, dia melihat tubuh Han Dewang tergeletak di tanah. Ah! Su Jinmei juga terkejut. Ketika dia melihat bahwa yang menutupi jendela mobil adalah darah manusia, dia berteriak sekuat tenaga. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa kejadian mengerikan seperti itu akan terjadi. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Han Dewang tiba-tiba dibunuh? Zhao Yu menatap keluar jendela dengan bingung. Daerah sekitarnya sunyi dan gelap, dan dia hampir tidak bisa melihat apapun. Sialan! Zhao Yu menghantamkan tinjunya ke roda kemudi dan menginjak pedal gas untuk melaju lagi. Setelah melaju, dia melihat di kaca spion bahwa Han Dewang masih tergeletak di tanah. Han Dewang benar-benar meninggal. Apa yang sedang terjadi? Su Jinmei menangis terseduh-seduh, sementara Zhao Yu terdiam, sejuta pikiran berkecamuk dalam benaknya. Ia masih belum bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum Zhao Yu dapat memahami semuanya, dia melihat sebuah SUV hitam melesat keluar dari sisi kanan jalan. Mobil itu langsung melaju ke arah Zhao Yu. Ada lampu polisi yang menyala di atas mobil, menandakan bahwa itu adalah mobil polisi setempat. Karena SUV itu besar, Zhao Yu tidak berani menabraknya dengan keras. Dia tidak punya pilihan selain berbelok tajam ke gang di sebelah kirinya. Namun, SUV itu tetap bertabrakan dengan mobilnya dengan keras, karena kedua mobil itu berada tepat di samping satu sama lain di gang tersebut. Untungnya, Zhao Yu berpengalaman dalam mengejar mobil. Setelah beberapa kali berbelok tajam, ia akhirnya berhasil melepaskan SUV itu dari ekornya. Namun, saat ia akhirnya berhasil menyingkirkan SUV itu, ia bertabrakan dengan dua mobil polisi lain yang mengejarnya dari arah yang berbeda. Bagian terburuknya adalah ada mobil polisi lain yang menghalangi Zhao Yu di bagian depan. Mereka jelas-jelas berusaha menyudutkannya. Zhao Yu menyalakan mesin mobilnya lagi, lalu menabrak mobil yang ada di depannya beberapa kali. Namun, mobil polisi itu tidak bergerak, tetapi terus menghalangi Zhao Yu. Pada saat yang sama, mobil SUV dan mobil polisi lainnya menyusulnya. Mereka menjepit mobil Zhao Yu di antara mereka, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua polisi di dalam mobil polisi bersenjata lengkap. Mereka mengarahkan moncong senjata mereka ke arah mereka berdua dan terus-menerus berteriak. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menarik pelatuk jika Zhao Yu tidak menghentikan mobilnya. Tuan, dengarkan aku. Kita harus menyerah. Melihat pemandangan seperti itu, Su Jinmei benar-benar putus asa. Dia memohon, Guru, kami tidak bisa melarikan diri. Mengapa kami tidak menyerah saja? Karena kami dari Republik Tiongkok, jika kami menyerahkan diri, mereka tidak akan menyakiti kami. Guru, kumohon, hentikan mobilnya. Jinmei, Zhao Yu menggertakkan giginya dan menjawab, jika kita bisa berhenti, tidakkah kau pikir aku akan melakukannya? Tapi, pikirkanlah, kita tidak boleh menyerah. Pikirkan tentang dua tembakan sebelumnya yang dilepaskan. Tidakkah kau pikir, jika kita ditangkap oleh polisi, kita akan mengalami nasib yang sama seperti Han Dewang? Apa? Kenapa? Su Jinmei tercengang mendengar kata-katanya. Dia lalu berteriak, siapa pembunuhnya? Kenapa dia ingin membunuh kita? Zhao Yu menjelaskan, dengan tembakan pertama, dia menyebabkan pertikaian antara kami dan polisi. Dengan tembakan kedua, dia langsung membunuh Han Dewang. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, menurutku, terlepas siapa pembunuhnya, dia jelas-jelas berusaha membunuh kita. Begitu kita menyerah, itu artinya kita tidak lagi terlibat dalam permainan. Kau mengerti, mereka mungkin akan tetap membunuh kita. Ini tidak ada hubungannya dengan pembingkaian. Tapi, aku masih tidak mengerti. Di mana pembunuhnya? Kita begitu jauh. Bagaimana dia bisa mengikuti kita? Ini tidak masuk akal. Su Jinmei hampir putus asa. Dia lalu bertanya lagi, siapa yang ingin menjebak kita? Tuan, kita tidak menginjak kaki siapapun, kan?
Yah, itu tidak akan terjadi tanpa alasan. Zhao Yu menekan kemudi dan berkata, kita tampaknya tidak hanya menyinggung seseorang, orang itu tampaknya adalah seseorang yang sangat berkuasa. Tepat pada saat itu, 3 mobil polisi menjepit mobil Zhao Yu tepat di tengah-tengah mereka. Kemudian, 2 mobil lainnya datang dari belakang dan menghalangi satu-satunya jalan mundur Zhao Yu. Tuan, kita tamat, kata Su Jinmei putus asa. Jika kita tidak menyerah sekarang, kita pasti akan mati. Jika kita menyerah, kita mungkin masih punya harapan. Kau salah, Jinmei. Pada saat yang genting itu, mata Zhao Yu berbinar-binar dengan cahaya yang mengagumkan. Dia melihat sekeliling dengan dingin dan berkata, aku yang bertanggung jawab atas takdirku sendiri. Aku, Zhao Yu, tidak akan pernah menyerah begitu saja pada takdirku. Terlepas dari siapapun yang ada di balik ini, aku akan menemukannya dan membuatnya membayarnya. Bab 699. Ruang. Teriakan. Suara mesin menderu kencang di jalan, dan suaranya dapat terdengar di seluruh hamparan tanah. Pada saat itu, beberapa mobil polisi mengepung Zhao Yu dari keempat arah. Meski begitu, Zhao Yu masih menginjak pedal gas dengan kuat, berusaha mendorong mobil ke depan, tetapi roda mobil hanya berputar di tanah. Tidak ada tempat untuk pergi, dan derit ban terdengar keras dan pipa knalpot mengepulkan asap hitam. Para polisi di kedua sisi mobil berteriak-teriak. Akhirnya, mereka kehilangan kesabaran, jadi mereka mengarahkan senjata mereka ke Zhao Yu dan Su Jinmei. Apa? 200 poin. Ini perampokan. Pada saat yang genting seperti itu, Zhao Yu masih berkomunikasi dengan sistem. Ternyata dia sedang mencoba memperkuat energi booster. Awalnya, energi booster hanya dapat meningkatkan energi makhluk hidup, jadi hanya efektif untuk digunakan pada tubuh manusia atau hewan. Namun, Zhao Yu mencoba menggunakannya pada mobil. Secara khusus, ia ingin meningkatkan tenaga kuda mobil dengan perangkat tersebut. Namun, ternyata, ketika sistem ditingkatkan untuk kedua kalinya, Zhao Yu sudah meneliti tentang kemungkinan percobaan ini. Ia ingin mencoba dan melihat apakah ia dapat mengadopsi pendekatan baru dalam menggunakan perangkat yang disediakan oleh sistem untuk meningkatkan kekuatan perangkat serangan tertentu. Oleh karena itu, dia punya ide. Jika dia menggunakan energi booster pada mobil, mobil itu pasti akan lebih bertenaga. Namun, langkah ini tampaknya sia-sia karena Zhao Yu kehabisan Invisible Spring Launcher. Meskipun dia masih punya satu Invisible Spring Launcher, satu saja tidak akan mampu menangani begitu banyak mobil. Pada titik ini, Zhao Yu hanya memiliki total 460 poin yang terkumpul. Meskipun dia merasa sedikit sakit hati karena menggunakan 200 poin sekaligus, dia jelas tidak punya pilihan lain. Jadi, ia segera mengetuk untuk memperkuat perangkatnya dan langsung menghabiskan 200 poin yang terkumpul untuk itu. Hampir seketika, proses penguatan selesai. Energi booster resmi siap digunakan pada mobil. Melihat ke arah pihak lain yang tengah bersiap untuk menembak mereka, Zhao Yu tidak ragu-ragu, namun melepaskan alat itu ke mobil yang dikendarainya. Ruang. Mobil itu langsung bereaksi. Suara mesinnya berbeda sekarang, dan meraung marah, seperti binatang buas. Bahkan asap hitam mengepul dari pipa knalpot. Zhao Yu bisa merasakan pedal gas menjadi lebih berat, dan butuh tenaga lebih untuk menginjaknya. Ya, merasakan perubahan pada motornya, Zhao Yu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan penuh semangat, sementara matanya berseri-seri karena kegembiraan. Ayo lakukan ini. Saat dia menginjak pedal gas dengan kuat, mobil yang tadinya hampir mati, tiba-tiba melaju kencang dan melesat maju. Pengemudi mobil polisi yang menghalanginya di depan mengira bahwa penghalang jalan mereka adalah rencana yang berhasil, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mobil Zhao Yu tiba-tiba cukup kuat untuk mendorong mobilnya maju. Pengemudi itu ketakutan, dan dia segera menginjak rem. Namun, mobilnya tidak terkendali lagi, karena Zhao Yu memacu mobilnya sendiri semakin cepat. Apa? Ya ampun. Karena keadaan darurat, pengemudi tidak hanya menginjak rem dengan keras, ia bahkan menarik rem tangannya. Akhirnya, karena rem tidak mampu menahan gaya besar yang datang dari belakang, bagian depan mobil polisi itu amblas, sementara mobil Zhao Yu terus mendorongnya maju.
Saat ia terus melaju-maju, bagian belakang mobil polisi itu terangkat seluruhnya. Kemudian, saat petugas polisi melihat rekan-rekan mereka dalam bahaya, petugas polisi di kedua belah pihak mulai menembaki mobil Zhao Yu. Ledakan. Jendela mobil polisi tidak anti peluru, jadi pecah. Ah! Su Jinmei menutup matanya dan berbaring di belakang mobil. Sementara itu, Zhao Yu memutar setir dan menginjak pedal gas dengan kuat. Ia lalu membelokkan mobil ke kanan. Dengan satu dentuman keras, dia menabrak SUV itu, menjatuhkannya ke saluran pembuangan di pinggir jalan. Kemudian, Zhao Yu berbalik ke arah yang berlawanan untuk mengejar mobil polisi lainnya, yang dengan cepat menghindarinya. Namun, saat menghindarinya, para petugas polisi itu langsung menabrak sebuah rumah di sepanjang jalan. Zhao Yu bertindak dengan ganas dan cepat. Kemudian, tanpa situasi yang mengancam akibat tembakan peluru ke arah mereka lagi, Zhao Yu merasa lebih percaya diri. Ia memacu mobilnya maju dan menabrak bagian belakang mobil polisi yang menghalangi bagian depannya lagi. Mobil polisi itu terpental dari tanah saat itu juga, lalu terbalik sebelum mendarat dengan bunyi gedebuk. Namun, karena benturan yang kuat dan hukum inersia, setelah mendarat, mobil tetap melaju, meluncur agak jauh sebelum menghantam dinding luar rumah seseorang. Zhao Yu bahkan bisa mendengar kucing penghuni rumah itu mengeong ketakutan. Zhao Yu telah mengambil alih mobil polisi dengan sangat cepat, dan pada saat itu, hanya ada 2 mobil polisi yang tersisa. Kedua mobil ini mengejarnya dari dekat. Zhao Yu menyeringai, tetapi tidak menginjak pedal gas dan pergi begitu saja. Sebaliknya, dia mulai mundur. Hah! Su Jinmei tercengang dan benar-benar terkejut. Dia pikir Zhao Yu sudah gila. Pengemudi kedua mobil polisi itu juga terkejut. Mereka tidak menyangka Zhao Yu akan menabrak mereka. Karena cara mengemudi Zhao Yu yang brutal dan cepat, ia berhasil mencapai mereka dalam sekejap mata. Pengemudi mobil polisi itu ketakutan, jadi ia cepat-cepat berbalik ke arah lain untuk menghindari Zhao Yu. Pada akhirnya, bagian belakang mobil Zhao Yu menabrak mobilnya dan memutarnya ke arah pohon. Ah! Pengemudi mobil polisi terakhir belum pernah melihat penjahat yang kasar dan tidak masuk akal seperti itu. Dia segera memutar kemudi dan mencoba melarikan diri dari tempat kejadian. Wahaha! Zhao Yu tertawa jahat sambil memukul pintu samping mobil polisi terakhir. Pekik! Pintu mobil polisi penyok, dan bodi mobil polisi terpelintir. Para polisi di dalam mobil berteriak ketakutan. Zhao Yu terkekeh saat ia memundurkan mobilnya untuk mundur. Kemudian, ia melaju cepat dan menghantam tempat yang sama lagi. Karena mobil polisi itu tidak dapat menahan serangan lagi, ia tiba-tiba terlempar ke pinggir jalan. Bajingan! Zhao Yu menggertakkan giginya dan mengumpat. Dia kemudian menginjak pedal gas dengan mantap dan melaju menjauh dari mobil polisi yang terdistorsi. Begitu Zhao Yu telah menempuh jarak yang cukup jauh, Su Jinmei akhirnya sedikit rileks dan melihat keluar jendela. Namun, ketika dia melihat bahwa Zhao Yu baru saja berhadapan dengan begitu banyak mobil polisi, dia sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia tampak lebih khawatir dari sebelumnya. Kita celaka, Su Jinmei mendesah. Tuan, kita benar-benar dalam masalah besar. Bab 700. Ya, itulah yang terjadi. Melalui telepon, Zhao Yu menceritakan seluruh kisah itu kepada kepala seksi Marun Kui. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, percayalah, kami benar-benar tidak punya alasan untuk membunuh siapapun. Saya menduga bahwa ini semua hanyalah konspirasi. Pada saat itu, Zhao Yu melaporkan semua yang terjadi di Selandia Baru kepada Marun Kui, yang merupakan kepala bagian kantor urusan luar negeri. Karena Zhao Yu merasa bahwa ia mungkin dapat memberikan bantuan kepada Zhao Yu, ia memutuskan untuk memberitahunya terlebih dahulu. Ya Tuhan, seru Marun Kui setelah mendengar keseluruhan ceritanya. Dia belum pernah menemukan hal aneh seperti itu. Dia menasihati, Zhao Yu, aku akan melaporkan ini ke atasan sekarang. Tapi, tahukah kamu, hal terbaik adalah menyerahkan diri ke polisi setempat. Jangan melawan. Kalau tidak, akan terjadi kekacauan. Su Jinmei menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berpikir dalam hati. Bukankah sudah terlambat untuk bicara tentang tidak melawan? Lagi pula,
Zhao Yu sudah menghancurkan semua mobil polisi. Apakah ini tidak dianggap melawan? Jangan khawatir. Kami akan mencoba menghubungi mereka dan meminta kerjasama untuk menangani situasi ini bersama-sama. Kalau begitu, mereka tidak akan berani bertindak sendiri dalam masalah ini. Ma Runqi meyakinkannya. Tapi, sementara ini, kamu tidak bisa bertindak gegabah. Aku tahu. Zhao Yu menjawab dengan tenang. Tapi, jelas ada seseorang yang mencoba menjebak kita. Pada titik ini, aku tidak bisa membedakan siapa orang baik dan siapa orang jahat. Terutama penembak jitu misterius itu. Dia mungkin dari kepolisian. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Ma Runqi berada dalam posisi yang sulit. Baiklah, berusahalah sebaik mungkin. Jika kamu melakukan sesuatu yang gegabah, bahkan jika ada 10 divisi kriminal pusat di belakangmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tetaplah dekati teleponmu dan teruslah berhubungan dengan kami. Aku akan memberitahu kamu segera setelah ada kabar terbaru dari pihak kami. Baiklah. Kemudian, Zhao Yu menutup telepon. Dia dan Su Jinmei kemudian mengendarai mobil polisi yang terdistorsi itu menuju perbatasan hutan di Landing. Setelah beberapa saat, mereka tiba. Setelah Han Dewang dibunuh, rencana Zhao Yu sebelumnya telah gagal. Dia tampaknya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia tahu bahwa, meskipun pasukan polisi di pulau itu terbatas, mereka akan dapat kembali mengejarnya dan Su Junmei dalam waktu singkat. Oleh karena itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar kerugian yang akan mereka hadapi. Tuan, GPS ponsel kita bisa ditemukan. Su Jinmei menunjuk ponsel Zhao Yu dan berkata, kita harus membuangnya. Ponselku baik-baik saja, Zhao Yu menjelaskan. Ponselku dienkripsi, karena diberikan kepadaku oleh divisi kriminal pusat. Selama aku tidak menelepon, mereka tidak akan dapat melacakku. Namun, mobil ini. Ya, Su Jinmei kemudian menyadari apa yang akan dikatakannya. Pasti ada pelacak GPS di mobil polisi ini. Kalau begitu, mereka akan segera menemukan kita. Dan, mobilnya kehabisan bensin. Zhao Yu menghela napas. Tinggalkan ponselmu di mobil. Ayo pergi. Tuan, kemana kita harus pergi? Su Jinmei menggelengkan kepalanya dan bertanya. Orang-orang dari divisi kriminal pusat menyuruh kita untuk menyerahkan diri. Jika Anda khawatir ada yang mencoba membunuh kita, kita harus menyerahkan diri di kantor polisi. Setelah itu, kita bisa tinggal di kantor polisi. Tentunya si pembunuh tidak dapat melakukan apapun kepada kita, bukan? Tentu saja, kata Zhao Yu, tapi, apakah kamu benar-benar berpikir kita bisa sampai ke kantor polisi hidup-hidup? Apakah kamu lupa bagaimana Han Dewang meninggal? Saat mereka sedang berbincang, Zhao Yu sudah mengemasi tasnya dan menyeret Su Jinmei keluar dari mobil. Mereka kemudian berjalan menuju hutan di sepanjang sisi jalan. Tuan, setidaknya kita harus mencoba. Meskipun Su Jinmei memahami situasinya, dia bersikeras, tidakkah Anda mengerti? Kita tidak punya pilihan lain. Ada satu pilihan lain. Zhao Yu mengeluarkan tabletnya dan berkata, kita bisa mencari tahu kebenarannya dan menyelamatkan diri kita sendiri. Jangan lupa bahwa gurumu adalah detektif jenius. Hehe, Su Jinmei tertawa getir. Tuan, saya benar-benar tidak meragukan kemampuan Anda untuk memecahkan kasus apapun, karena saya juga percaya bahwa Anda dapat menemukan kebenaran. Namun, Anda harus tahu bahwa seluruh Landing, bahkan mungkin seluruh Selandia Baru, sedang mengejar kita. Dalam situasi seperti itu, bagaimana Anda bisa memecahkan kasus? Itulah sebabnya kita harus cepat. Zhao Yu bertekad, sambil menarik Su Jinmei ke arah hutan yang berlawanan. Sebenarnya, kita berdua takut dengan apa yang terjadi pada kita. Siapa yang tidak takut? Tapi, kupikir itulah hasil yang diinginkan si pembunuh. Apa maksudmu? Su Jinmei bingung. Jinmei, kurasa mungkin ini tidak serumit yang kita duga sebelumnya. Kita hanya lengah, jadi kita tidak bisa berpikir terlalu hati-hati. Kata Zhao Yu. Guru, apa yang sedang Anda bicarakan sekarang? Saya benar-benar tidak mengerti Anda sama sekali. Su Jinmei masih menggelengkan kepalanya. Pertama-tama,
kita harus menenangkan diri dan menganalisis semua ini dengan tenang. Kata Zhao Yu. Ia kemudian menambahkan, berdasarkan situasi kita saat ini, orang yang menjebak kita dan membunuh gadis Thailand dan Han Dewang kemungkinan besar adalah seseorang yang sangat cerdas dan cakap. Selain itu, tampaknya orang ini bahkan mungkin seorang profesional. Bahkan, mungkin bukan individu, tetapi kelompok. Mari kita analisis ini. Sambil mendiskusikan situasi lebih lanjut, mereka berjalan menuju peternakan lebah. Saat itu sudah tengah malam, jadi suasana di sekitarnya sangat sunyi. Namun, mereka berdua mengerti bahwa malam yang sunyi ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Menganalisisnya, bagaimana? Su Jin tampak sangat tidak sabar. Pertama, kita harus mengartikan niat mereka. Kata Zhao Yu. Ayo, mari kita tebak. Apa niat mereka? Aku tidak tahu. Su Jinmei menggelengkan kepalanya. Apakah karena kita menyinggung mereka? Mungkin kita mengetahui rahasia mereka, atau mungkin kita melihat bukti bahwa mereka melakukan kejahatan. Sesuatu seperti itu. Tapi, kita baru saja sampai di landing, dan kita belum melakukan apapun. Tepat sekali. Kau benar. Aku juga berpikir begitu. Selain beberapa alasan yang kau sebutkan, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Seru Zhao Yu. Ya, ketika saya memecahkan kasus di masa lalu, saya mungkin menyinggung seseorang. Namun, orang-orang dari kasus saya di masa lalu tidak lagi berkuasa. Jadi, saya pikir kita harus mengesampingkan balas dendam sebagai motif, kata Zhao Yu. Ia lalu menambahkan, ditambah lagi, karena kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba dan aneh, saya merasa kejadian ini tidak direncanakan terlalu lama. Jangan lupa, gadis Thailand itu menghilang bahkan sebelum kami sampai di Selandia Baru. Ya, kami baru saja tiba di sini, dan kami sibuk mencari istri tuan. Kami tidak berkelahi atau membuat masalah, jadi bagaimana mungkin kami menyinggung siapapun. Namun, gadis Thailand yang Anda bicarakan. Kemudian, Su Jinmei tiba-tiba mengedipkan matanya dan bertanya dengan cemas, Hei, Tuan. Mungkinkah ada jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia atau perdagangan organ? Jika demikian, mereka bisa saja menculik gadis Thailand itu, terutama jika Han Dewang bekerja sama dengan mereka. Dia semakin bersemangat saat terus membicarakan hipotesisnya, lalu, ketika kami datang untuk mencari istri guru, mereka pasti mengira kami datang ke sini untuk mereka. Karena itu, mereka mengambil tindakan terhadap kami terlebih dahulu. Pada akhirnya, mereka melihat bahwa kami lolos dari kejaran polisi, jadi mereka takut Han Dewang akan membocorkan rahasia. Jadi, mereka membunuh untuk membungkamnya. Tidak mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Ia kemudian berkata, jika memang begitu, mereka mungkin sudah membunuh kita berdua. Jinmei, aku mengerti cara kerja para pedagang manusia. Mereka tidak akan mampu melakukan apapun yang dilakukan oleh orang seprofesional ini. Ia lalu menambahkan, lagi pula, dari apa yang kulihat, tidak ada yang mencurigakan tentang Han Dewang. Dia tidak bersalah. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap begitu normal di telepon, dan dia pasti tidak akan datang menunggu kami di pinggir jalan. Aku sudah memeriksa latar belakangnya sebelum aku datang, jadi aku yakin dia tidak tampak mencurigakan. Dia akhirnya menyimpulkan, lagi pula, jika benar-benar ada geng kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia, orang-orang di landing tidak akan menganggap hilangnya gadis Thailand sebagai kejadian yang begitu mengejutkan. Yah, kalau bukan perdagangan manusia atau Han Dewang. Apalagi, Su Jinmei semakin bingung. Zhao Yu berkata dengan yakin, yah, karena aku tidak menemukan sesuatu yang mengarah pada Han Dewang. Aku jadi semakin yakin dengan kemungkinan lainnya. Mungkin, aku sudah tahu siapa yang telah kita sakiti.